Itu apa tadi judulnya Ustaz? Ya. Agar cinta tidak goyah. tak goyah. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu cinta? Ya. Kalau kita tanya orang Makassar, maka dia akan bilang cinta itu adalah cinta api. Ya. Nah, dia adalah satu kata yang paling sulit untuk didefinisikan. Tapi dia adalah satu rasa yang paling mudah untuk kita dapatkan. Masya Allah, ya. Dan inilah satu perwujudan cintanya orang Marwali, ya, yaitu dihadirkannya satu minuman sunnah. Ya. Ini namanya kopi cappuccino. Ya. Salah satu minuman sunnah. Ya. Kenapa? Kita coba. Luar biasa. Nah, ternyata hadis. Luar biasa. Minuman orang radikal, ya. Orang radikal. Bagus, ya. Alhamdulillah. Kenapa dia dikatakan minuman sunnah? Ini singkat ceritanya, sebenarnya panjang ceritanya. Ya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sunnahnya Rasulullah yang paling menonjol dalam kehidupan ini? Ada yang tahu? Salat malam. Boleh, ya. Dan ada hubungannya dengan sholat malam. Ya. Pernah satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai panjang sekali bacaannya, dikira mau rukuk tapi tidak rukuk, sampai bengkak kakinya. Sholat. Akhirnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ya, mengapa sampai begini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku senang untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, jika ada sesuatu yang kemudian memantik kita untuk pandai bersyukur, maka itulah sunnah Rasulullah SAW. Intinya bersyukur itu sunnah Rasulullah, kan? Ya. Nah, alhamdulillah setelah perjalanan cukup jauh dari Makassar naik pesawat, ya, kemudian dari bandara naik mobil ke sini, jam-jam segini memang waktunya minum kopi, ya. Alhamdulillah disajikan kopi yang dibumbui dan diracik dengan cinta, ya. Bukankah ini sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri, menjadi sesuatu yang sangat saya syukuri, maka jadilah dia minuman sunnah, karena bisa melatih kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan begitu, Ustaz, ya. Alhamdulillah ini Ustaz Siswanto. Kita tahun berapa kesini, Ustaz, dari Sorong bersama-sama? 2013 mungkin, ya. 2013 beliau menjemput saya di Sorong, di mana bandara mungkin waktu di sini, ya. Kita sama-sama jalan, naik mobil melewati Danau Matano, menyeberang lewat Metilene, naik mobil, ya. Waktu itu saya bawa mobil ngantuk, ya. Sopirnya juga sudah ngantuk, Ustaz Siswanto belum bisa bawa mobil waktu itu. Akhirnya uminya dia bilang, semua lagi-lagi mundur ke belakang. Ya, bawa mobil sampai ke Marwani. Nah, alhamdulillah saat ini saya kembali lagi dengan cinta ke Marwani. Dan kemudian kita bicara lagi tentang cinta, agar cinta itu tidak goyah. Subhanallah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Tariqul Hijratain tentang cinta ini, asalnya cinta, ya, beliau mengatakan la yuhabbu lidzatihi illallah. Tidak ada yang boleh dicintai pada zatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua cinta seharusnya berasal dan bertolak dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang tua harus berdasarkan cinta kepada Allah. Cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, cinta kepada keluarga, sesuatu yang harus dibangun. Dan cara yang paling pertama
untuk mengokohkan cinta itu agar mendapatkan saripatinya cinta adalah bahwa cinta itu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ia ada pada diri seseorang dia akan mendapatkan lezatnya manisnya cinta. Salah satunya adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa dia mencintai seseorang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para akhwat sekalian, para aba, para suami, para ummahat, para istri, ketahuilah bahwa cinta yang abadi hanyalah cinta yang semata-mata terjalin karena Allah Subhanahu wa taala. Semua cinta yang dibangun bukan karena Allah, dia akan membinasakan semua cinta itu. Ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta pada hari itu, pada hari kiamat nanti akan menjadi orang-orang yang bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ya. Jadi poin paling pertama, paling utama, paling mendasar dalam konteks mengokohkan cinta ini agar dia tidak bisa menjadi sesuatu yang goyah, maka letakkanlah cinta kita kepada pasangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai hadirin, wahai kakanda, sesungguhnya cinta kita hanya akan bisa kekal dan setia ketika kita dasarkan hanya kepada Allah. Subhanallah, ikhwas sekalian, bagaimana kekalnya cinta Sulaiman kepada Bilqis, cinta Yusuf kepada Sulaikha, cinta Rasulullah SAW kepada para istri-istrinya, kepada Khadijah, kepada Aisyah dan istri-istrinya yang lain, adalah karena cinta itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang karena Allah tidak akan berhenti dengan ungkapan sehidup semati, tetapi cinta yang setianya karena Allah itu akan menjadi cinta yang sehidup. Kau sekalian, namun perlu kita tahu, cinta itu kata benda atau kata cinta? Ahabba yuhibbu. Kata kerja atau kata benda? Kalau dalam bahasa Arab akar kata setiap kata itu kata kerja. Mencintai itu artinya sesuatu yang bekerja. Mencinta adalah sesuatu yang terlaksana, bukan sesuatu yang hanya seperti benda saja. Maka oleh sebab itu, cinta itu harus dipupuk. Bagaimana memupuk cinta itu? Setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling utama adalah akhlakul karimah. Akhlak itu harus diwujudkan bukan hanya pada tetangga, teman sehalaqah, atau masyarakat tempat kita tinggal, teman kerja, teman bekerja di pasar, di perusahaan atau dimanapun. Tapi akhlakul karimah itu harus pertama kali berwujud di dalam rumah tangga. Bukankah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan wa alqafuhum bi ahli. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada istri. Jangan kita seperti orang yang berakhlak tinggi di luar rumah, ketika masuk di rumah kita seperti monster.
Ya, baru ditanya saja bagaimana Kak? Jangan tanya-tanya dulu. Orang baru pulang sibuk ini berdakwah. Ya. Iya, kenapa orang di luar dikasih senyum? Kita di rumah hanya dikasih orang Makassar bilang moro-moro saja. Ya. Hanya dikasih marah-marahnya. Energi negatif. Bukankah dakwah itu ketika dia dilaksanakan akan berujung pada akhlakul karim? Maka wahai para suami, jadilah suami-suami yang mengokohkan cintanya, menghujamkannya semakin dalam kepada istri-istri Anda, keluarga Anda dengan akhlakul karim. Bagaimana akhlakul karim? Akhlakul karim akan terwujud dengan perkataan yang baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul li'ibadihi yaqulu allati hiya ahsan. Inna asy-syaitana yanzaghu bainahum. Inna asy-syaitana kana lil-insani 'aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Ini bukan dikatakan qaulan hasanan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqulu allati hiya ahsan, dengan perkataan yang ahsan, yang terbaik. Ya. Sungguhnya syaitan itu akan berusaha sedapat mungkin untuk menanamkan kebencian antara mereka dalam hati-hati mereka. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke tanah. Salah ya? Salah. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke tanah. Dari mana datangnya cinta? Dari kata turun ke tanah. Dan kata-kata yang baik akan memberikan rasa cinta. Ya, subhanallah. Kalau kita pulang, kita sapa istri kita, "Assalamualaikum, mana kau cintaku?" Ya, jadi pernah nggak? Ya. Nah, istri akan menjawab, "Masya Allah, datang itu kasih." Ya, Masya Allah. Mana nih ikan bakarnya? Ya. Yang kita panaskan dengan semangat kasih sayang dan mahabbah. Ya. Ini suamiku, ya. Saya siapkan bagi Anda, ya, satu bintang tarbiyah. Bagaimana bisa? Ya, karena ini apa namanya? Ada cerita ini ya, cerita saya. Ada seorang ikhwah, dia tinggalkan keluarganya, pergi berdakwah. Tidak ada yang dia tinggalkan, uang belanja yang dia tinggalkan kitab tarbiyah, kitab, ya, tidak ada uang belanja. Maka ketika pulang ditanya nih suaminya, "Mana mau makan ya?" Dia bilang, "Iya, itu ada di atas meja." Dibuka piring, tapi di atasnya kitab dan kitab. Mana makanan dari kita kan tidak tinggalkan modal, ya, kita tinggalkan kitab tarbiyah dan kitab, ya, ini mati sama. Jadi subhanallah, ya. Abu Farid. Yang akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta itu sesuatu yang dinamis. Dia kata kerja harus dipupuk, harus, ya, ditumbuh suburkan. Cinta itu seperti iman. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Cinta juga seperti itu. Cinta itu bisa bertambah dengan semakin banyaknya kata-kata baik, semakin termanifestasikan cinta itu dengan kasih sayang dan kelembutan, dengan akhlakul karim. Dan cinta itu juga bisa berkurang, bahkan bisa hilang ketika orang yang katanya saling mencinta kemudian tidak
memanifestasikan cintanya dengan akhlakul karimah, dengan kata-kata yang lembut, dengan sikap yang bijak, cinta itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Subhanallah, pas sekali yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bertakwa adalah orang yang paling potensial untuk menambah nutrisi cintanya di antara sesama mereka, terutama di antara sesama pasangannya, ya. Dan orang yang beriman dan bertakwa ini akan sangat berpotensi untuk kemudian menambah saldo cintanya setiap hari. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari, every day, kulla yaum, sepulang sholat subuh, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, Nabi tidak ada riwayat pulang dari sholat subuh pergi ke warung kopi. Ada tak pernah temukan riwayat? Tidak. Bukan berarti haram, ya. Dulu belum ada warung kopi, Pak. Ya. Nabi pulang ke rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana dikatakan riwayat Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Tabarani, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang ke rumahnya, maka dia akan mengunjungi istri-istrinya. Iya, dalam satu riwayat disebutkan istri Nabi itu 11, ya. Bahkan dia kunjungi satu persatu. Apa yang dilakukan? Salam alaiha. Dia beri salam kepada setiap istrinya. Wa da'alaha. Kemudian dia doakan. Bagaimana itu, Pak? Ya. Pulang ke masjid, apa yang kita bilang kepada istri? Pertama kali, mestinya pulang assalamualaikum. Ya, bahkan itu mendoakan orang. Ya, ini saya ajukan dalam tesis S2 saya, bahwa salah satu metode pendidikan itu adalah doa. Doa gimana? Doa itu memang dilafalkan atau dipanjatkan paling bagus kalau tidak dilihat oleh orang yang kita doakan. Tapi bukan berarti doa itu tidak boleh kita doakan di depan orang yang kita doakan. Buktinya Nabi mendoakan istrinya di hadapan istri. Ya, dan tentu wallahu alam, ya ini sesuatu yang sifatnya manusiawi. Kalau kita kemudian ada gerakan-gerakan tertentu, body language kata orang, bahasa tubuh yang menyenangkan istri, ima dipeluk, dibelai, kemudian dibacakan doa, ya. Ya Allah berikan doa kepada-Mu. Ya. Saja doa langsung dihadapannya, ya Allah berikan doa kepada istri itu akan habis sekali baik. Ya, langsung dilepas. Itu ya, doakan yang baik-baik ya. Itu Rasulullah berapa istrinya? Tiap hari doakan, Pak. Tiap hari doakan. Dan tidak sampai di sini saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi itu kalau pulang sholat asar itu rutinitas mengunjungi istri satu persatu, diulang lagi. Yang tadi pada sholat subuh ada sholat asar. Tiap hari. Ini riwayat Aisyah. Bagaimana diriwayatkan Imam Muslim? Ya, baginda Rasulullah SAW dana minha duna masis. Artinya Rasulullah mendekat istrinya, disebutkan situ duna masis, tanpa menyentuh. Ya, ini bahasa letternya. Tapi maknanya adalah Rasulullah bermesraan dengan istrinya, tapi tidak melakukan hubungan suami istri. Istilahnya mungkin ya dibelai-belai satu persatu. Kemudian Rasulullah berhenti pada istri yang merupakan jatah bermalamnya hari malam. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merawat cintanya, menambah saldo cintanya. Kita di satu istri kita, ya. Tapi apakah kita setiap hari melakukan ritual jumpai, salam, doa? Itu saja. Ya. Apa kita lakukan? Terlalu sibuk kita, ya. Terlalu banyak smelter perusahaan di Marwali, ya. Ya. Apakah nikel telah menghalangi cinta kita? Ya. Seharusnya nikel bisa menjadi ya nutrisi dan baterai cinta yang tidak akan ada. Ya. Bapak dan Ibu, ikhwah akhwat, ya. Sangat banyak yang ingin saya katakan, namun waktu juga yang membatasi kita, ya.
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu dan kita di Morowali terdapat pabrik baterai terbesar di dunia. Ya, di mana tempatnya saya tadi? Gombota. Ya, itu. Labota. Ya. Ada pabrik. Nah, seharusnya kita ambil inspirasi dan baterai cinta. Bagaimana itu agar baterai tetap on? Ya, harus dicas. Maka cinta juga itu seperti baterai. Apa dia tidak dicas bisa habis, Pak. Ya. Bagaimana casnya cinta? Ya, itulah tadi akhlak dengan doa, dengan kata-kata yang baik, ya. Dan juga satu casnya cinta juga bagi seorang suami adalah transferan, ya, yang penting. Ya. Itu insya Allah, ya. Nanti kita akan bahas tadi transfer amplop yang putih, ya. Nah, kalau beri hadiah kepada istri, bapak ibu, ya bapak-bapak, jangan yang berat-berat. Ada bisa bawakan itu beras, itu yang juga tanggung jawab, ya. Ada ini emas, asal jangan juga cincin nikel, ya. Pakai itu lain. Ya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, bapak ibu, ikhwan dan akhwat, ya. Waktu kita sudah hampir masuk sholat maghrib, ya. Kita bersiap-siap, terima kasih banyak. Kopi cintanya, ya. Insyaallah pertemuan kita akan berlanjut, ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Ya. Kalau ada yang di dada boleh kita melupakan. Insyaallah jika ada waktu yang luang bolehlah kita bertemu. Guru berikan guru konsentrasi. Sekian dan terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.